Halo guys, selamat datang di channel RYH Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya, jangan sakit-sakit. Oke lah, pada kesempatan kali ini gua mau review sekaligus membahas sebuah tempat yang benar-benar memiliki kengerian di dalamnya. Film bergenre horor. Trailer ini berjudul Castle Freak 2020. Merupakan reboot film dengan judul yang sama di tahun 1995, yang tentunya akan membawamu berpetualangan lagi di bangunan yang penuh misteri. Buat yang gak kuat kesadisan, tetap nonton aja ya, karena gua jamin video ini aman untuk kalian. Film ini menceritakan sebuah misteri yang berada di sebuah kastil di mana seorang wanita yang bernama Siti berusaha mengungkap asal-usul dirinya yang berasal dari tempat tersebut. Tapi rupanya kehadiran Siti dan teman-temannya malah disambut sosok mengerikan. Apakah Siti bisa mengungkap asal-usul dirinya dari kastil itu? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar enggak ketinggalan video menarik dan seru lainnya dari RYH. Filmnya diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang wanita bernama Lanivia Whiteley, di mana pada saat itu terlihat ia sedang berdoa, tapi rupanya kegiatan tersebut terganggu dengan suara rintihan dari ruangan lain. Lavina yang sudah mengerti suara tersebut langsung memberikannya makanan. Ternyata orang yang diberi makanan itu adalah sosok aneh yang Lavinia benci, bahkan saking bencinya ia sampai mencambuknya beberapa kali. Kemudian ia kembali berdoa dan rupanya Lavinia adalah sosok agamis yang fanatik, hingga ia selalu melakukan pencambukan sendiri ke tubuhnya. Tanpa ia sadari seseorang sedang memperhatikannya dan belum dijelaskan siapa pria itu. Kemudian orang tersebut terlihat melepaskan sosok aneh dari basement. Tak lama kemudian Lavinia tiba-tiba sudah dalam keadaan tewas. Kemudian sosok aneh itu seperti meratapi kematian Lavinia. Tapi anehnya ia juga melampiaskan kekesalannya kepada Lavinia itu, mungkin karena selalu mendapatkan siksaan. Dan film Castle Freak 2020 pun baru dimulai. Kemudian scene pun dilanjutkan kepada seorang wanita cantik bernama Siti. Di suatu malam, Siti yang sangat gaul mendatangi sang pacar di tempat tongkrongannya, tapi rupanya si pacar yang bernama Supri malah sedang ngobrol dengan cewek lain. Siti yang takut si Supri direbut menyuruh wanita lurus itu untuk pergi. Kemudian mereka pun berkumpul bersama teman-temannya yang lain. Pada saat itu seorang dari mereka sedang mengobrol tentang mitos-mitos di dunia. Tapi si Supri yang tak tertarik berkata, naon mikirin gituan, mending gawe aing mah biar kebeli baju lebaran. Supri yang seorang pemakai langsung nyedot uyah haram bersama Siti. Dirasa sudah oleng, mereka pun langsung nyari tempat buat main Smackdown. Mereka yang akan OTW membuat si lurus cembokur. Untuk menambah tegangan olengnya, Supri meminta fermentasi temulawak dari si Sore. Kalau sudah oleng, saatnya kebut-kebutan pakai motor Supra bapak. Tapi karena Supri tak punya motor tersebut, ia pun marah-marah. Kemudian Supri dan Siti akhirnya menggunakan mobil dengan kondisi oleng tentunya, tak ada motor, mobil pun jadi. Ketika dalam perjalanan terlihat Siti cemas saat pacarnya nyetir dengan sangat edan. Karena Supri sedang oleng, mobilnya pun ikut oleng. Mereka yang pingsan akhirnya tersadar saat subuh. Dari kecelakaan tersebut Siti panik karena pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Siti pun histeris saat tahu dirinya menjadi buta. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Siti dan Supri sedang berada di Albania. Siti yang kini menjadi buta akan mendatangi sebuah kastil di sana. Tak lama di perjalanan mereka akhirnya tiba di tujuannya. Kedatangan mereka pun langsung disambut seorang makelar, di mana ia telah mengundang BK yang merupakan pewaris dari kastil tersebut. Siti yang baru tahu bahwa dirinya adalah seorang anak dari pemilik kastil sebelumnya yang sudah mati bernama Lavinia Whiteley, tak menyangka bahwa ibunya keturunan orang kaya. Karena setahu Siti ia diadopsi oleh orang lain karena ibunya yang miskin. Kemudian si makelar menunjukkan lukisan dari almarhum Whiteley. Sepeninggal kakeknya Siti itu, kastil tersebut akhirnya dimiliki ibunya Siti. Siti sedih dengan kenyataan yang ia alami. Karena belum juga ia lihat ibunya sudah meninggal. Si makelar pun berusaha menjelaskannya, di mana pada saat dulu ibunya Siti seorang penyendiri dan memilih menjauhi warga, dan mengurung diri di dalam kastil, tapi tak banyak yang ia ceritakan.
Kemudian si Makelar bertanya kembali tentang niatan mereka dengan kastil itu. Dengan sigap Supri menjawab bahwa mereka akan menjualnya. Lalu Supri mengajak si Makelar ngobrol di luar, di mana pada saat itu Supri mengatakan agar secepatnya kastil itu harus terjual. Sementara Supri dan teman-temannya akan berbenah dulu di sana sebelum ada pembeli datang. Singkat waktu malam pun tiba ketika Siti sedang tertidur. Ia bermimpi melihat sosok ibunya dengan jelas. Padahal dari kecil ia tidak mengetahui ibunya seperti apa. Dalam mimpinya tersebut, ibunya terlihat sedang menangis dan sedang menjalani sebuah ritual. Lalu ia melihat pria misterius yang mengatakan bahwa pria itu akan menemukan anaknya. Tapi entah siapa itu. Siti pun akhirnya terbangun oleh mimpi anehnya itu. Di keesokan harinya Siti dan Supri berkeliling melihat isi dalam kastil. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan yang seperti altar. Dari tempat itu Supri menemukan alat cambuk bekas ibunya Siti. Ketika Supri memeriksanya, Siti terlihat seolah tak betah berada di sana. Dirasa suasana tidak nyaman, mereka pun masuk ke ruangan lainnya. Saat berada di sana, Supri iseng ngecek isi dalam lemari. Supri pun kaget dengan lalat-lalat yang keluar. Lalu ia melihat banyak gaun di sana. Penemunya itu pun langsung ia beritahukan kepada Siti. Kemudian Siti meminta satu gaun untuk ia bawa, meskipun lemari terasa bau busuk. Supri berusaha mengambilnya. Dari gaun yang ia pegang, Siti jadi teringat akan sosok ibunya. Ternyata sosok mengerikan yang dulu bersama ibunya Siti kini sedang memperhatikan mereka. Jelas saja bau busuk dari dalam lemari begitu menyengat. Kemudian mereka kembali ke kamar Siti yang kini memakai gaun ibunya, merasa ada orang lain bersama mereka. Supri yang tak percaya hal begituan menganggap itu hanyalah efek dari mimpi buruk saja. Siti pun heran dengan mimpinya akhir-akhir ini. Pada saat itu Supri mulai kesal karena Siti seperti tertarik dengan kastil tersebut. Supri takut Siti berubah pikiran dan tak menjualnya. Lalu Supri merayu Siti lagi dengan iming-iming uang banyak jika kastil sudah terjual. Tapi apalah daya, rasa cintanya kepada Supri membuatnya nurut saja. Di keesokan harinya, Siti yang sedang mencuci piring mendengar suara aneh lagi. Meskipun tak bisa melihat, ia berusaha untuk mencari tahu. Tanpa ia sadari, dari balik tembok ada sosok misterius yang sedang memperhatikannya. Kemudian Siti mencarinya sampai ke ruangan lain. Tapi ternyata sosok aneh itu malah menolong Siti. Malahan terlihat panik ketika Siti terluka. Tak lama kemudian Supri pun datang. Saat itu pula sosok aneh itu sudah menghilang. Sambil menangis Siti mengatakan ada seseorang berada di dekatnya. Tapi bagaimanapun Siti menjelaskan, Supri tetap saja tak mempercayai perkataan Siti itu. Keadaan tersebut membuat Supri jadi bingung, karena Siti mengajaknya pergi dari kastil. Sementara Supri ingin kastil secepatnya terjual. Dirasa bikin stres, Supri akhirnya pesan uyah haram ke si Makelar. Lalu si Makelar menyuruh Supri untuk menemui si Jenggot temannya. Dari temannya si Makelar itu, Supri disuruhnya COD-an di lorong kastil. Lalu Supri segera menuju tempat yang dikatakan tadi. Sementara itu Siti terlihat kesal karena ia ditinggal sendirian saat Supri sudah pergi. Tiba-tiba Siti mendengar bisikan gak jelas. Dan bisikan itu menuntunnya ke arah lemari. Kemudian ia menemukan sebuah buku jadul. Siti usaha memeriksanya, tapi kekurangan yang dialami Siti membuatnya kesulitan. Tak lama kemudian Supri telah kembali. Siti yang sedang penasaran dengan buku itu langsung menyuruh Supri untuk membacakannya. Tapi rupanya buku tersebut ditulis dengan bahasa Latin. Mana Supri tahu, tak cuman itu, Supri juga melihat gambar-gambar menyeramkan di buku tersebut. Kemudian Supri berkata, "Neng A buta huruf Latin, nanti biar teman A aja yang membacakannya." Di keesokan harinya teman-teman Supri sudah tiba di kastil. Terlihat semua temannya kagum dengan keunikan yang berada di dalam sana. Ketika mereka sudah berkumpul, Supri mengajak si profesor untuk melihat buku yang Siti temukan. Saat si profesor melihatnya, terlihat dia tahu banyak tentang buku tersebut. Tapi belum banyak yang dia ungkap, scene pun berlangsung beralih ke si Makelar. Pada saat itu terlihat dia sedang marah-marah dan mencari sosok aneh yang sebenarnya sudah ia ketahui. Si Makelar pun merasa penampakan sosok aneh akan mengganggu semua rencananya. Tapi rupanya pencarian tersebut malah membuat si Makelar bernasib sial. Si
Si makelar pun akhirnya ditangkap sosok misterius itu. Kembali ke si profesor, dari petunjuk di dalam buku ia mengetahui bahwa dahulu pernah ada sesosok makhluk yang bernama Old Twins, di mana iblis yang pernah menguasai bumi itu sudah berada di dimensi lain. Dan makhluk yang bernama Yog-Sothoth adalah kunci yang menahan makhluk besar itu berada di dalam sana. Belum banyak yang diungkapkan si profesor. Supri merasa kesal karena si profesor hanya akan meracuni mereka dengan isi buku itu. Ketakutannya pun benar, di mana pada saat itu Siti merasa harus menjaga kastil dari semua misterinya. Dan tentu saja ia tidak ingin menjualnya. Supri yang frustasi pun akhirnya meninggalkan mereka. Di keesokan harinya Supri bersama teman-temannya mendatangi toko Loakcio Jaya Tenan yang berada di Albania. Kemudian Supri langsung menawarkan barang-barang yang berada di dalam kastil. Semua orang yang berada di dalam toko terlihat kaget saat mendengar Supri menyebutkan kastil itu. Si pemilik toko pun mengatakan bahwa ia tidak mau dengan barang yang berasal dari kastil itu karena menurutnya pasti itu adalah tempat iblis bersemayam, karena saat dulu mereka menemukan jasad Ibu Siti sudah dalam keadaan rusak seperti habis dimakan sesuatu. Tak cuman itu, banyak peliharaan warga juga dimakan oleh sosok aneh. Semua orang yang berada di sekitar toko terlihat serius mendengarkan obrolan mereka, karena itu merupakan ketakutan yang selama ini menghantui penduduk di sana. Kemudian seseorang menyuruh Supri untuk meninggalkan kastil karena orang itu seolah mengetahui hal buruk jika Supri dan Siti masih berada di sana. Dirasa obrolan wanita itu semakin ngawur, Supri dan teman-temannya akhirnya meninggalkan toko tersebut, kembali ke kastil. Supri yang ingat obrolan wanita tadi menjadi semakin bingung. Apalagi ketika ia melihat Siti yang semakin tertarik untuk memiliki kastil tersebut, hingga ia menganggap usahanya untuk menjual kastil akan gagal. Di sisi lain si profesor semakin lantang membaca isi dari buku itu. Supri yang lagi frustasi menjadi semakin emosi. Cekcok pun terjadi di mana pada saat itu Siti merasa yakin dengan keberadaan sosok di balik dinding. Sementara Supri yang tak percaya sudah kehabisan cara agar mereka tidak percaya hal-hal goib. Karena kesal, Siti pun meninggalkan Supri. Supri yang lagi bete jadi sasaran empuk si Lurus untuk menggodanya, terlebih Lope banget kepada Supri. Cekcok yang baru dialami Supri menjadi kesempatan untuk mendekati pria idamannya itu. Supri pun semakin terbawa suasana. Saat keduanya sudah teler parah, mereka pun akan melanjutkan keseluruhannya di dalam kamar. Sesampainya di sana mereka langsung bang bingbung. Lalu keduanya pun melanjutkan bang bingbung yang lain dengan penuh fantasi. Dengan rantai yang sudah ada di kasur, Supri diborgol dan ditutup matanya pakai segitiga bermuda. Dalam keadaan seperti itu si Lurus pun dengan leluasa menungganginya. Akan tetapi mereka tak sadar dengan sosok aneh yang sedang memperhatikan. Si Lurus yang lagi asik berkendara akhirnya tewas dibunuh sosok aneh itu. Dan tanpa diduga sosok aneh itu bergender wanita. Parahnya lagi, ia juga menunggangi Supri. Sementara itu Supri yang tak mengetahui nasib si Lurus malah enjoy dengan peran pengganti di atasnya. Setelah sosok misterius itu puas, Supri pun ditinggalkan. Singkat waktu setelah melayani dua wanita dari habitat yang berbeda, Supri yang masih terborgol akhirnya meminta tolong, dan karena teriakannya tersebut kedua teman John mendatanginya. Ketika mereka berada di sana, kedua temannya itu kaget melihat keadaan kamar yang penuh dengan darah. Apalagi saat mereka mengetahui bahwa si Lurus sudah tewas mengenaskan. Supri yang mengetahui hal tersebut langsung emosi parah, hingga ia merasa yakin bahwa yang selalu dikatakan pacarnya itu benar. Kemudian ia bergegas mencari sosok misterius yang telah membunuh selingkuhannya itu. Kemudian Shin beralih ke Siti. Ia sama si profesor masuk ke kamar milik ibunya. Kemudian mereka menunjukkan tempat suara yang sering dia dengar, dan tanpa diduga di dalam lemari si profesor menemukan jalan rahasia. Karena penasaran mereka pun bergegas masuk. Semakin jauh mereka berjalan, akhirnya mereka berada di sebuah ruangan, di mana mereka pikir ruangan itu adalah tempat persembunyian dari sosok aneh tersebut. Karena di sana mereka menemukan banyak bangkai binatang. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah buku diari milik ibunya Siti. Dari dalam buku tersebut, Siti akhirnya mengetahui bahwa kakeknya yang dirasuki Yog-Sothoth telah memperkosa anaknya sendiri. Tujuannya sudah pasti agar bisa melahirkan keturunan Yog-Sothoth. Karena kakeknya ingin
mendatangkan kembali makhluk Old Ones kembali ke bumi. Tapi rupanya kelahiran yang dihasilkan malah anak kembar, di mana cuma satu saja yang menjadi sosok Yog-Sothoth. Sementara yang satunya lagi berhasil diselamatkan ibunya dari kastil. Karena jika mereka sudah bersatu, pintu dari keberadaan makhluk Old Ones akan terbuka. Dengan kata lain, makhluk misterius itu adalah saudara kembar Siti. Siti pun kaget saat mengetahui kenyataan tersebut. Kembali ke supri mereka yang sedang menyisir setiap ruangan, tanpa sengaja menemukan si Makelar bersama temannya yang sedang dikurung sosok misterius. Mereka pun kaget dengan kondisi mengenaskan dari kedua orang ini, tapi untungnya si Makelar masih dalam keadaan hidup. Mereka bersama si Makelar langsung mencari keberadaan sosok misterius itu. Di malam itu semua warga melihat tanda di langit, di mana dalam ramalan kepercayaan mereka kedatangan Old Ones akan segera terjadi. Mereka pun segera menuju ke arah kastil. Kemudian Shin kembali ke kastil. Si profesor yang sedang bersama Siti mendengar teriakan Supri, dan karena penasaran si profesor pun langsung menyusul mereka. Sementara itu Siti yang sendirian tak bisa kemana-mana. Dan tanpa diduga makhluk aneh yang dicari John kini mendatangi Siti. Setelah sekian lama berpisah, saudara kembar ini pun akhirnya bertemu. Tapi bayangan dari ibunya seolah melarang mereka untuk saling bersentuhan. Pesan ibu mereka pun membuat sosok aneh itu kecewa dan melampiaskan kemarahannya kepada Supri dan teman-temannya. Tak lama kemudian sosok aneh berhasil menemukan dua teman Supri. Mereka pun panik ketika tahu sosok aneh sedang mengintainya, lalu tiba-tiba akhirnya kedua teman John tewas mengenaskan. Kembali ke Supri, Supri yang menanyakan sosok misterius itu siapa malah dijawab si Makelar dengan pukulan. Sambil menghajar, si Makelar mengatakan bahwa sebenarnya sosok aneh itu adalah saudarinya Siti. Sementara itu si Makelar adalah pengikut Yog-Sothoth yang menginginkan The Old Ones kembali ke bumi. Dan karena keinginannya tersebut, ia membunuh ibunya Siti yang selalu menggagalkan rencananya sejak dulu. Kemudian si Makelar memanggil Siti untuk dipertemukan dengan saudari kembarnya, agar mereka bersatu dan menjadi sosok Yog-Sothoth yang sempurna. Akhirnya si Makelar pun tewas, sementara Supri yang selamat akhirnya berhasil kabur. Lalu Supri menantang sosok misterius yang selama ini ia cari. Tantangan Supri pun membuat saudara Siti pun langsung mendatanginya. Baku hantam pun terjadi hingga membuat sosok misterius itu ngagoler tak berdaya. Tak lama kemudian Siti menghampiri mereka dan mengatakan kepada Supri untuk tak membunuh saudarinya itu. Tapi rupanya kedatangan Siti malah membuat Supri semakin marah. Karenanya telah mengetahui siapa sebenarnya Siti itu. Lalu tiba-tiba satu pukulan telak dari cambuk peninggalan ibunya berhasil membuat Supri tak berdaya. Terlihat Siti menyesal atas perbuatannya. Lalu sosok misterius itu akhirnya menghabisi Supri. Kemudian ia mengajak Siti menuju ke tempat yang lebih tinggi. Meskipun bingung, Siti berusaha mengikuti ajakan saudarinya itu. Lalu terlihat suasana langit di atas kastil jadi berubah bersamaan dengan kedatangan orang-orang yang menjadi pengikut Yog-Sothoth. Si profesor yang ikut menyaksikan kejadian itu langsung mendeklarasikan kemunculan dari Old Ones yang sudah lama dinantikan pengikut Yog-Sothoth. Kemudian si profesor menyuruh Siti untuk bersentuhan dengan saudarinya. Akhirnya kedua saudara kembar itu pun kini berubah menjadi sosok Yog-Sothoth yang sempurna. Hingga makhluk Old Ones pun benar-benar muncul. Dan film Castle Freyax berakhir. Bagaimana sangat menegangkan dan jejai bukan Kastil Freyax yang dulu pernah menjadi tempat pemuja iblis The Old Ones tentu saja membuat banyak ketegangan di dalamnya, apalagi keberadaan sosok aneh yang merupakan saudarinya Siti. Seperti yang kita tahu, semua kisah seram ini berawal dari seorang yang bernama Whitley, kakeknya Siti, yang telah memuja sosok iblis. Asal-usul Siti pun akhirnya terungkap karena mau tak mau ia harus terima bahwa dirinya memang keturunan Yog-Sothoth. Cuman untungnya ia berwujud manusia cantik dan seksi, hingga pada akhirnya mereka bersatu dan menjadi Yog-Sothoth sempurna untuk membangkitkan The Old Ones. Nilai film ini adalah 4,2 saja, dan menurut RYH yang cocok diberi nilai 5,0, karena kisah mengungkap misteri seperti ini bisa menghadirkan perasaan penasaran di setiap menitnya, ditambah lagi adegan sadis yang terlihat nyata mampu membuat penasaran bertambah deg-degan. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Castle Freyax 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari saya. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye.